ajmain. Ciri-ciri orang ikhlas, amalnya dilihat orang lain atau tidak dilihat orang lain, nggak jadi masalah. Nggak ada perbedaan antara dipamerkan dan dirahasiakan. Bahkan kalau kita ngikuti dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, fahaddits, ceritakan. Makanya dulu ada seorang ulama, beliau cerita, tadi malam saya dapat rezeki dari Allah sekian ribu dinar. Saya tadi malam saya sholat sekian rokaat. Saya kemarin melakukan sodakoh ini itu. Lalu ada seseorang yang mengingatkan, ngamal pamer-pamer ke. Amal itu jangan dipamerkan, dirahasiakan. Lalu ulama tadi mengatakan, loh, apa kamu nggak paham? Apa kamu nggak pernah baca Quran? Bukankah Allah mengatakan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits? Maka dengan nikmat Tuhanmu fahaddits, ceritakan. Kalau Allah memerintahkan aku untuk menceritakan nikmatnya, kenapa harus diumpetkan? Akibatnya kayak kowe ngene. Sing mbok critakno sing susah-susah tok, sing elek-elek tok. Jebul-jebul tujuannya kene entuk sumbangan. Oi, kamu itu payah, padahal gelangnya banyak, cincinnya banyak. Ngambil BLT di balai desa, ngambil BLT di kantor pos, dilepasin semua. Nggak begitu caranya. Kalau kita ini pengen ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kamu jalanin tuh cepet sugih we. Paham? Kalau kamu pengen cepet sugih, ikuti dawuhnya Allah. Jangan pernah membedakan antara dipamerkan dan tidak. Orang mukmin nggak seperti itu. Makanya dulu ada seorang kiai ngomong sama murid-muridnya, kamu itu jangan berani sama saya ini waliyun min auliyaillah. Langsung ngomong terang-terangan sama muridnya. Loh, kalau kiai-kiai itu tidak wali Gusti Allah, lah Gusti Allah ra duwe wali. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa wali yang dimaksud daripada wali itu adalah orang yang mukmin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah itu mencintai kepada orang-orang yang beriman. Kalau Allah mencintai kepada orang-orang yang beriman, berarti orang mukmin itu termasuk wali. Apa kamu nggak ngerti? Ala inna auliya Allah, sesungguhnya kekasih Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-walinya Allah la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut baginya, walahum yahzanuna, dan mereka tidak pernah susah. Siapa tahu mereka? Alladzina amanu walladzina taqau, ya kan? Mereka adalah orang mukmin dan orang-orang yang bertakwa. Nah, dulu itu banyak itu. Seorang kiai ngomong sama santri-santrinya, kamu itu jangan macam-macam sama saya. Kalau ngaji-ngaji, kalau jamaah-jamaah, jangan melanggar peraturan. Saya ini adalah walinya Allah. Apakah itu sombong? Tidak. Memang nikmat ini harus dipamerkan. Gara-gara nikmat ini dipamerkan, la azidannakum, Allah akan memberikan penambahan nikmat. Kenapa kamu semakin hari bukan semakin kaya? Dengar ini, dulu itu ada seorang ulama kalau sedekah dipamerkan. Ya saya, kenapa dipamerkan? Beliau mengatakan, ini perintahnya Allah, kita perlihatkan nikmatnya, jangan ditutup-tutupi nikmatnya. Sampaian nih, orang itu kalau memamerkan nikmatnya Allah, maka
organ tubuhnya akan mengatakan, ya ayuhan nas, wahai para manusia, ana gonion, saya kaya, ana la arju itoik, aku tidak menginginkan pemberianmu. Paham Tom? Orang itu kalau memamerkan hartanya, memamerkan kekayaannya, memamerkan sodakohnya, memamerkan amalnya, sama saja, mereka sama saja mengatakan, wahai para manusia, saya ini kaya, maka dari itu jangan memberi sama saya. Artinya orang itu kalau memperlihatkan nikmatnya Allah, sama saja dia tidak punya jiwa pengemis. Dia koyok kue, punya uang banyak, beli bakso eman-eman, beli baju yang bagus eman-eman, sandal jepit ya ono ya ini wis 10 tahun ra ganti-ganti nyampe talenan rupiah. Peci ini wis 10 tahun nyampe ora abang ora kuning, coklat. Masya Allah. Memperlihatkan pada akhirnya organ tubuhnya mengatakan, baju-bajunya mengatakan, ya ayuhan nas. Pada akhirnya kiai-kiai yang memperlihatkan kefakirannya, kalau hari raya dianterin warga zakat fitrah, zakat fitrah itu kotoran dianterin kiai. Dengarin ini, paham Tom? Ada orang datang ke tempatmu, nyampe nyubsidi kamu, nyampe memberi kamu, nyampe memberi ini dan itu. Gara-gara apa coba? Kamu itu terlihat minal fuqara wal masakin. Coba perlihatkan kalau kita ini tidak orang fakir. Punya mobil Mercy harganya miliaran, punya mobil-mobil mewah, rumah mewah, istri cantik, emas perhiasan semuanya ada semua. Setiap jalan gelang keroncongnya kering koyok sapi lewat. Tidak jiwa pengemis. Paham Tom? Itu sedekah dipamerkan. Disedekah pamerkan, beritahu ke umat, ini loh ada orang kaya, orang fakir, ayo ngumpul. Alhamdulillah. Gara-gara seperti ini, wali santri Al Mubarak bangga, kiai ini sugih, rasa bayar bulanan naik, alhamdulillah. Dia melihat kalau hari Jumat bawa uang satu tumpuk, wali santri yang tidak bayar, alhamdulillah dia ini sugih, rasa bayar aja lah. Bahkan akhir-akhir ini sering kalau ada wali santri nggak ada yang bisa roy saya lagi. Kenapa seperti itu? Wali santri sudah ngerti semua kalau Kiai Muharrar itu sudah kaya raya. Alhamdulillah. Dengerin neng, dengerin, hoi, paham? Makanya mulai sekarang perlihatkan nikmat Allah, perlihatkan. Kalau perlu, kalau sedekah dipamerkan, ya dipamerkan. Bajunya yang bagus, kalau mandi sabunan, semprot pakai bau yang harum, semerbak, tubuhnya yang bagus, yang rapi, pakai celak, paham Tom? Yang luar biasa. Perlihatkan kalau kita ini adalah minal agniya, sehingga kamu tidak punya jiwa pengemis, sehingga pada akhirnya barang siapa mensyukur ala ni'amillahi, barang siapa yang mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah, wajib aziyadah, maka wajib baginya akan mendapatkan aziyadah minallah, akan diberi tambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga janjane ngono, kalau dia memamerkan kefakirannya, orang datang nganterin zakat fitrah 2,5 kilo, gara-gara memamerkan kekayaannya, orang datang bawa uang 1 miliar. Karena apa itu zakat fitrah ora pantes. Paham? Sebabnya saya dulu pernah ngisi pengajian, saya pakai baju yang jelek. Tujuan saya litawadu, biar tawaduk kiai itu jangan menyombongkan diri. Saya berangkat pakai sepeda motor, kotok, nyampe di lokasi nggak ada yang hormat sama saya, nggak ada yang cium. Saya makirin motor sendiri. Saya jalan dilihat orang. Saya ini mau balik ya. Nyampe di lokasi yang kenal cuman panitia saja, nggak ada yang ngamani, nggak ada. Setelah selesai acara, saya disalam templei 200.000. Kenapa bisa roh saya 200.000? Sebabnya mereka beranggapan saya minal fuqara wal masakin, wong pikir dibanding 200.000 iso gawe urip selama sebulan.
Paham tam? Suatu ketika saya diundang ngisi pengajian, saya siapkan mobil, saya rental mobil yang bagus. Saya pakai jubah, saya pakai imamah, saya pakai serban, pakai tongkat, pakai supir pribadi. Setelah itu datang, Masya Allah, saya datang ada apa itu, ada banser langsung di kapal. Semua orang di waktu ada suara sirene, semua jamaah berdiri semua. Tolal badru alaina. Saya keluar dari mobil semua, Masya Allah. Pak Yai, bahkan saya dengar suara mak-mak mengatakan, ya Allah, Kiai ini ganteng jenom. Ya ini ganteng jenom. Semua orang berebut, berebut nyampe di lokasi langsung disediakan makanan-makanan enak. Setelah ngisi pengajian, saya dibisaroi 2 juta. Ini manfaat orang memamerkan nikmatnya Allah. Paham tom? Saya bayar rental 250, masih untung 1.750.000, bisa kan? Tadi saya memamerkan kefikiran saya 200.000. Paham tom? Barang siapa yang mensyukuri, memperlihatkan nikmat Allah, fawallahu yu'ti alaihi katsiran rizq, Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang banyak, rizki yang berlimpah ruah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi bil alamin. Al-Fatihah.